Assalamualaikum, apa kabar sanak segalo? Semoga kalian segalonyo sehat-sehat ajokan, dan semangat jalani harinyo yang membosankan. Kali iko kita akan menceritakan alur film opa Korea Selatan yang bernama Lee Jung-soo yang bertahan hidup di dalam terowongan selama 35 hari. Sampai akhirnya berhasil diselamatkan. Bagi sanak yang penasaran ceritonyo langsung aja tonton video iko. Tapi jangan lupa dulu untuk like dan subscribe channel kita Koyo Sanak. Scene pertama kita diperlihatkan di sebuah pom bensin. Ada seorang pria yang sedang mengisi bensin. Pria ini bernama Lee Jung-soo. Sambil mengendarai mobilnya, Jung-soo menelpon istrinya dan memberitahukan kalau dia pulang pukul 5.59 sore, sambil membawa kue ulang tahun untuk anaknya. Untuk sampai ke rumahnya dia melewati jalur terowongan Hado dengan panjang 1961 meter, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh di dalam terowongan dan lampu jalan mulai konslet. Tidak lama setelah itu dia menoleh ke belakang dan melihat terowongan mulai runtuh, yang membuat Jung-soo terjebak di dalam mobil karena reruntuhan terowongan menimpa mobilnya. Nasib baik Jung-soo ini masih selamat. Dan dari sini cerita hidup Jung-soo untuk bertahan di dalam terowongan sampai bantuan tiba dimulai. Jung-soo menelpon nomor panggilan tanggap gawat darurat untuk meminta bantuan. Dia memberitahukan bahwa dirinya terjebak di dalam terowongan di bawah reruntuhan beton. Saat tim penyelamat datang, mereka terbengong melihat keadaan terowongan yang longsor parah. Dan kemudian berita mengenai terowongan runtuh ini pun menjadi topik berita utama. Wanita ini adalah Suji, istrinya Jung-soo. Mendengar berita bahwa yang terjebak di dalam terowongan tersebut adalah suaminya, dia sangat syok. Di dalam terowongan, Jung-soo mencari cara untuk keluar dari dalam mobilnya. Jung-soo melihat handphonenya yang berdering dan melihat banyak pesan dan panggilan masuk. Kemudian seseorang menelpon dirinya, dan ternyata itu adalah seorang wartawan televisi yang berusaha mewawancarainya dengan siaran langsung. Dan benar saja berita tentang dirinya langsung viral. Pria ini adalah Kim Dae-kyung, ketua tim SAR. Dia yang melihat wartawan sedang menelpon Jung-soo itu marah kepada mereka, dan menjelaskan kalau dan kemudian dia mengusir semua wartawan yang berada di lokasi runtuhnya terowongan. Di dalam tenda tim penyelamat, Jung-soo menelpon mereka dan bertanya kenapa mereka belum melakukan evakuasi dirinya. Dia meminta Jung-soo untuk tetap tenang di dalam terowongan. Kim menanyakan soal persediaan makanan yang ada di dalam mobilnya, dan meminta Jung-soo untuk menghemat makanan dan air yang ada. Karena waktu evakuasi dirinya bisa memakan waktu selama 1 minggu lebih. Jung-soo bertanya apakah dirinya bisa selamat. Kim menjawab kalau mereka adalah tim penyelamat terbaik di Korea. Tidak lama setelah itu istrinya Jung-soo menelpon dan menanyai keadaannya di dalam terowongan. Jung-soo meminta istrinya untuk tidak khawatir dan dirinya pasti keluar dari dalam terowongan. Kemudian Jung-soo mengatakan kepada anaknya kalau ayahnya tidak bisa pulang karena ada pekerjaan mendadak. Jung-soo menyingkirkan bebatuan di dalam mobilnya dan kemudian beristirahat. Scene berpindah di mana tim SAR sedang melakukan rapat untuk membahas evakuasi Jung-soo dari dalam terowongan. Tim SAR mengirimkan drone untuk memeriksa ke dalam terowongan. Namun semua drone terjatuh karena sinyal remote control tidak sampai ke dalam terowongan. Dan akhirnya Kim, ketua tim SAR, nekat masuk ke dalam terowongan dengan menggunakan mobil. Mereka berhenti karena terowongan sudah tertutup. Kim terlihat senang karena Jung-soo bisa mendengar suara klakson mobil mereka. Namun keadaan berubah menjadi menegangkan karena terowongan mulai runtuh lagi. Di dalam terowongan, Kim memacu mundur mobilnya untuk keluar dari dalam terowongan yang longsor. Kim langsung menghubungi Jung-soo menanyai keadaannya, dan memberitahukan kalau pintu masuk terowongan runtuh. Selanjutnya istrinya yang berbicara. Tim SAR membawa semua perlengkapan alat berat untuk melakukan pengeboran di lokasi Jung-soo terjebak. Di depan semua awak media, Direktur tim SAR mengumumkan akan berusaha menyelamatkan Jung-soo dengan cara apapun.
Jungso mengatur waktu jadwal untuknya makan dan minum. Untungnya kue ulang tahun yang Jungso belikan untuk anaknya berukuran besar hahaha. Di dalam mobil Jungso menggeledah semua barang-barang yang ada di dalam mobilnya sambil bersih-bersih. Tiba-tiba Jungso mendengar suara, dan itu adalah suara seekor anjing. Rupanya anjing ini memberitahukan Jungso kalau dia terjebak bersama babunya. Jungso pun pergi mengikuti anjing itu. Akhirnya Jungso sampai dan menemukan seorang perempuan. Perempuan muda ini bernama Min-a. Min-a tidak bisa keluar dari mobilnya karena terhimpit. Jungso berusaha untuk mengeluarkannya dari batu yang menghimpitnya. Karena ukuran batu yang terlalu besar Jungso tidak bisa menggesernya. Min-a bertanya sudah berapa hari mereka terjebak di dalam terowongan. Dengan kebaikan hatinya Jungso membagikan persediaan minumnya dengan Min-a dan anjingnya. Selanjutnya Min-a meminta Jungso untuk menelpon kedua orang tuanya. Dan memberitahukan ibunya kalau dia akan segera keluar dari terowongan. Istri Jungso terlihat sedih memikirkan suaminya. Scene selanjutnya di mana tim SAR sedang berusaha melakukan pengeboran. Kembali lagi di dalam terowongan. Mereka sedang beristirahat sambil mendengar musik di radio. Di mobilnya sisa kue ulang tahun yang disimpan Jungso malah dimakan sama anjingnya Min-a, yang membuat Jungso sangat kesal dengan anjing itu. Sementara itu di luar terowongan istri Jungso menyiapkan makanan bagi para petugas tim SAR yang akan menyelamatkan suaminya. Min-a mengeluh kalau dadanya yang terhimpit mulai terasa sesak dan susah bernapas. Min-a ingin meminta air lagi karena dia sudah sangat kehausan. Jungso kembali ke mobilnya untuk mengambil air. Dengan keadaan airnya yang tinggal sedikit lagi Jungso terpaksa membagikan airnya dengan Min-a saat sudah sampai di mobil Min-a. Jungso sangat cemas dan ketakutan melihat Min-a terdiam sudah tidak bernyawa lagi. Jungso sangat sedih karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di seluruh siaran televisi semua memberitakan usaha tim SAR menyelamatkan Jungso dari dalam terowongan. Jungso menghubungi Kim, dengan nada putus asa Jungso bertanya. Kim mengatakan kalau dia akan mengeluarkan Jungso, dan berpesan untuk memasukkan air kencingnya ke dalam botol untuk diminum. Anjing Min-a memberitahukan kepada Jungso kalau dia menemukan makannya, yang tentunya itu adalah makan anjing. Jungso berbagi makanan anjing itu dengan anjingnya Min-a. Karena persediaan makanan habis Jungso terpaksa harus memakannya untuk bertahan hidup. Saat sedang asik bermain dengan anjingnya, tiba-tiba batu yang menghadang pintu mobilnya runtuh, dan itu membuat Jungso bisa keluar dari dalam mobilnya. Jungso berkeliling di dalam reruntuhan terowongan berharap bisa menemukan sumber air. Saat sedang di kamar mandi, Kim mencoba menampung air kencingnya. Setelah itu dia menelpon Jungso dan memberitahukan kalau mereka bisa menembus terowongan sekitar 10 hari lagi. Setelah itu dia juga mengaku kalau dia sudah mencoba meminum air kencingnya sendiri, serta mengajari triknya hahaha. Mendengar hal itu Jungso mencoba meminum air kencingnya dengan ragu-ragu. Saat akan meneguk air kencingnya Jungso mendengar suara tetesan air, dia berusaha mencari dan menampung tetesan air itu. Jungso memberitahukan istrinya kalau dia sudah menemukan sumber air untuk dirinya. Mendengarkan hal itu Kim tertawa dan tersenyum. Kim berpikir kalau yang Jungso minum adalah air kencingnya. Jungso sudah terjebak di dalam terowongan sudah selama 2 minggu. Akhirnya tim pengeboran berhasil mencapai terowongan dan memberikan harapan kepada semuanya kalau Jungso bisa dikeluarkan. Namun tempat pengeboran yang mereka lakukan ternyata salah, karena tidak mencapai lokasi tempatnya Jungso terjebak. Semua tim SAR yang melakukan pengeboran kebingungan dan bertanya-tanya kenapa ini bisa terjadi. Kim menghubungi Jungso dan meminta maaf, karena mereka salah lokasi menggali, dan akan memulai menggali lagi dari awal di lokasi yang baru.
Mendengar hal itu, Jungso berteriak dan frustasi. Istrinya berusaha menenangkannya dengan menyuruhnya untuk terus bertahan. Namun Jungso sudah menyerah dan tidak mampu bertahan lagi. Istrinya marah dan meneriaki Jungso. 죽어! 죽어버리면 나도 수진이도 이거 그냥 협박 아니야. Istrinya sangat memohon supaya Jungso untuk bertahan hidup lebih lama lagi dan obrolan mereka berakhir karena baterai handphone Jungso habis. Tiba-tiba istrinya Jungso pingsan. Di stasiun televisi salah satu anggota tim SAR sedang diwawancarai tentang evakuasi Jungso. Sudah 23 hari Jungso terjebak dan semua orang bertanya-tanya apakah Jungso masih hidup. Scene beralih di dalam terowongan. Jungso sedang mendengarkan siaran radio dan mendengarkan surat dari istrinya untuk dirinya. 유치원에서 공부하는 게 너무 싫지. 들으세요? Di gedung sedang berlangsung sidang membahas penyelamat Jungso ini. 보고 있고요. 피해액이 현재까지 500억이 넘습니다. Di dalam terowongan Jungso berusaha menggali mencari jalan keluar. Satu persatu pekerja mulai putus harapan, mereka berpikir yang mereka lakukan hanya sia-sia. Tiba-tiba mata mesin pemotong besi rusak dan serpihannya mengenai salah satu ketua tim penggali yang membuat dia meninggal. Semua orang terlihat berduka atas kematian salah satu rekan tim SAR ini. Luka Jungso mulai infeksi dan mengeluarkan nanah. Saat sedang memasak, istri Jungso dilempari telur oleh ibu-ibu, yang ternyata ibu itu adalah dari anaknya yang tewas akibat terkena serpihan mesin pemotong besi. Istri Jungso hanya terdiam menundukkan kepalanya meminta maaf. Setelah itu mereka memberikan surat pemberitahuan pemberhentian untuk mengevakuasi suaminya. Istri Jungso datang ke stasiun radio dan memberitahukan kalau proses penyelamatan dirinya sudah berhenti. Karena orang sudah mengira kalau Jungso sudah mati. 구조 작업 더 이상 안 한다는 뜻이고. 오빠 죽었대. Dari dalam terowongan Jungso tidak bisa memberitahukan keadaan dirinya yang masih hidup, karena baterai handphonenya yang sudah habis. Berita pemberitahuan pemberhentian penyelamat Jungso sudah diberitakan. Kim sangat kesal akan hal itu, dan dia masih berusaha untuk menyelamatkan Jungso dengan masuk ke dalam terowongan seorangan diri. Kim berusaha mencari keberadaan Jungso dengan alat pendeteksi suara, dan Jungso yang berusaha keras menggali dan menembus terowongan di dalam kegelapan. Kim mendengar suara Jungso namun karena proyek akan segera ditutup, dia ditarik paksa naik ke atas dan dia mematahkan alat pendeteksi suaranya. Dan sisa penggalian terowongan ditutup dengan cara diledakkan. Jungso berusaha menyelamatkan dirinya secepat mungkin dari celah-celah bebatuan untuk menghindari dirinya tertimbun. Di atas tempat pengoboran, Kim melihat ada keanehan di alat pendeteksi suara dan memberhentikan seluruh aktivitas para pekerja. Lalu mereka mendengar suara klakson mobil dari dalam terowongan yang berasal dari Jungso. Kim segera menghubungi tim peledak untuk segera berhenti karena Jungso masih hidup. Di depan pintu terowongan semua orang memadatinya untuk kembali menyelamatkan Jungso. Di hari ke-35, tim SAR berhasil mencapai lokasi tempat Jungso berada. Mereka menemukan Jungso dalam keadaan terbaring di antara reruntuhan terowongan. Akhirnya Jungso bersama anjingnya Kim A berhasil dievakuasi dari dalam terowongan. Istrinya terlihat senang dan bahagia sambil memeluk suaminya itu. Saat Jungso akan dibawa ke rumah sakit, mereka diberhentikan untuk menunggu kedatangan direktur tim SAR dahulu. Sehingga Kim mengarahkan telinga ke arah Jungso seolah-olah Jungso mengatakan sesuatu, dan Kim berteriak. Mendengarkan hal itu semua orang menjadi terdiam. Jungso mengajukan jempol ke ketua tim SAR yang pantang menyerah ini. Dan Jungso segera dievakuasi dengan helikopter.
Semua media televisi di Korea Selatan memberitakan kisah perjuangan hidup Jungso yang bertahan di dalam terowongan selama 35 hari. 새삼 다시 한번 느끼게 Saat kembali ke rumah mereka, Jungso terlihat bahagia bersama dengan istrinya. Saat memasuki terowongan, Jungso menjadi tegang dan trauma. Namun bersama dengan sang istri, traumanya bisa dihadapi. Sekian kisah dari Oppa Korea Selatan alias Lee Jung-soo yang bertahan hidup di dalam terowongan selama 35 hari. Jadi kesan yang kita dapatkan di dalam film ini, adalah dalam keadaan sesulit apapun kondisi dan masalah yang kamu hadapi, berusahalah untuk berjuang untuk menghadapinya sampai batas terakhir. Sekian kisah dari film Tunnel, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini untuk tidak ketinggalan update cerita film terbaru kita. Wassalam.